Minion-nya sampai ke arah inner turret kali ini, tapi di sisi bottom lane masih akan coba ulti babysit aja seorang Kabukinya karena memang lumayan cicil-cicil aja deh satu gold shield yang dimiliki di area bottom lane. Oke, turtle kedua sudah muncul, tapi nampaknya kali ini sudah mulai ada yang tertangkap basah. Pak Levi harus mundur terlebih dahulu. Zoning out yang dilakukan, membeli waktu untuk Van bisa mengeksekusi turtle, tapi turtle-nya terreset. Pak Levi menggendong keberadaan dari seorang Hades tanpa adanya power of retribution, tapi nampaknya turtle akan dibiarkan begitu saja. Inisiasi berlebih yang akan dilakukan menuju ke arah seorang Hades, dan itu dia satu buah flicker Tyrus Rage yang on point, tapi nampaknya masih belum ada follow up damage yang cukup. Van menghindari Tanrose, Edward masih mencoba untuk mengejar keberadaan dari Van yang harus terpick off begitu saja. Nih Biru Spatial dari arah belakang belum cukup untuk bisa mendeliver damage karena nggak ada siapa-siapa di sana. Diva Judgment tertarik menuju ke arah seorang Hai. Tidak ada follow up damage yang cukup sehingga Hai kali ini masih bisa mundur ke arah belakang, dan Turtle pun harus direlakan di tangan Blacklist International. Yes, tadi satu inisiasi dari seorang Rene J mencoba untuk nge-pick off ke arah Rezanya ya. Tapi dihalangi dengan adanya Hike di sana, jadi masih cukup aman so far. Tapi tidak untuk di area top lane nih. Lihat dua player dari Blacklist mencoba untuk nyicil adanya damage dari seorang Palivi. Benar Ice Strike berhasil menumbangkan nyawa dari seorang Palivi kali ini. Dan sementara mencoba untuk menyicil juga dia satu alta turret di area top lane. Oke, charge akan dilakukan, defensive mechanism yang akan dilakukan oleh Hai. Tyrant Stage mencoba untuk langsung saja mengundur pergerakan dari Blacklist International. Tidak berhasil untuk bisa menghancurkan secara cepat. Dan kita akan melihat di arah bottom lane nampaknya 1v1 situation antara kedua gold laner lumayan rame nih. Renejai masih ada konsil dilakukan. Kabuki bakal coba dikejar, dan flicker dari Oheb menjebak keberadaan dari seorang Kabuki sehingga Kabuki harus down, dan outer turret di arah bawah pun tidak bisa lagi dipertahankan. Yes, itu well prediction sih ya dari flicker dia ke arah luar tadi. Tapi lihat dari NJ kali ini sedikit kehambat perjalanannya oleh dua player dari Aura. Kejar-kejar World Manipulation bakal coba untuk di pop up, tapi NJ masih ada sedikit harapan untuk kabur terlebih dahulu. Walaupun nampaknya agak sedikit mustahil ya, lebih milih untuk ya deh selesai aja di sana, walaupun ternyata ya masih bisa kill point di kantongnya lo teman-teman dari Aura Fire. Tapi tadi ada World Manipulation ya yang cukup ya dipaksa untuk keluar juga. Dari segi itemization kita bisa intip Corrosion Sight sudah selesai di tangan dari Kabuki. Meanwhile dari Ohebnya Blade of Despair, Pure Hammer, dan Swift Boots diamankan. Attack speednya makin serem lagi dari Swift Boots tersebut. Plus kita bisa lihat di mana Edward, dia cukup sustain untuk berada di depan. Dia punya tough boots untuk bisa menghindari efek slow dari Rezanya, dan Bloodlust X yang membuat dia akhirnya ya punya lifesteal tambahan gitu untuk bisa menjadi frontliner bagi Blacklist International. Yes, bakal semakin serem lagi nanti Breakfast Factor yang dilakukan juga tentunya. Tapi lihat Hades bermain cukup agresif dengan ada satu buah retribution, tapi lihat Palivi di sana akan coba untuk mengarah ke arah seorang Renege, tapi ada satu buah double penetration yang ternyata berhasil di cancel, satu nyawa berhasil dikantongi oleh teman-teman dari Aura Fire. Oke, Hades jatuh jebak sendirian. Hai harus ditumbangkan, killing spree diamankan, tapi lihat damage yang dikeluarkan oleh Edward plus Oheb membuat 3 player dari Aura Fire kali ini berhasil untuk dihilangkan. Tidak ada power of retribution, tapi setidaknya ini masih ada kesempatan untuk Blacklist International mengamankan Turtle tanpa adanya kontes. Mengingat attack speed dari Oheb dengan Nibirusnya, damage-nya udah mulai optimal juga dengan BOD yang tadi udah di-secure. Betul, tapi ya walaupun harus merelakan ada satu buah altar turret yang dikantongi oleh seorang Kabuki di sana ya. Satu harga yang cukup ya oke lah, sosok lah. Tadi purple-nya juga dicolong sih sama Van. Iya. Dia setidaknya dapetin kompensasi ya, tapi ini adalah team fight yang benar-benar rame banget, dimana Van-nya benar-benar nge-lock keberadaan dari Haji. Haji yang ke-reveal saat dia melakukan adanya Feather Ice Strike, dia dikejar. Tapi lihat Ohebnya yang positioningnya enak banget juga, dia free hit banget di belakang dan deliver damage-nya on point. Sehingga player-player dari Aura Fire udah ke-meltdown satu persatu. 2000 network sekarang diunggulkan di tangan dari Blacklist International dengan Skygore dan Helmet yang sudah diamankan di tangan dari Hades. Feather Ice Strike dibalas dengan adanya remote manipulation. Reza dipaksa untuk mundur terlebih dahulu untuk mengeluarkan satu buah flicker defensifnya. Ya ini lumayan cukup sengit ya buy one yang dilakukan, tapi kita bakal sedikit beralih juga kali ini ke arah mid lane. Masih cukup kuat setup defensif yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist International. Sementara gold earn-nya di sini kita melihat Oheb masih cukup diungguli, berbeda berapa? 300-an lah ya dari Kabuki ya. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis Beda aja. 600-an lah ya. Karena dari segi gold
difference dari keseluruhannya juga cuma di angka 2000 di menit yang menuju ke 9 itu menandakan bahwa nggak terlalu jauh gitu gapnya. Dan membuat dari Aura Fire harusnya masih bisa melakukan adanya pengejaran kembali dari segi ketertinggalannya. Walaupun sekarang objektif yang lebih banyak dikantongi oleh Black International. Terlihat dari 2 outer turret di arah atas dan bawah yang sekarang udah rontok. Ini udah enak sih, cuman permasalahannya di area mid lane masih agak cukup alot ya untuk dapetin Ini turretnya. rame banget lagi. Tapi harusnya nih udah ada informasi yang masuk sih, karena Pak Levi pasti lihat nih. Lihat nih udah ada 3 orang depan gue nih, 4 bahkan ya. Wah ini kelihatan gak sih dia kan di rumput. Nah ini coba kita akan lihat ya inisiasi. Wah Nah. dibuka oleh Reza. Nah ini kayaknya rame deh di depan. Dan Bubar lah. dibubarkan, bubar jalan Oke. langsung. Tapi ini dia Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance. Sekarang setup sudah mulai dilakukan oleh Blacklist International. Fan mencari informasi terlebih dahulu dengan puncture-nya. Mencoba untuk masuk, Haik menjebak sendiri di depan sana. Tapi di sisi lain ada yang ter-pick off di mana Pak Levi tersolo pick off di tangan dari Ohep-nya. Lord yang bakal coba ditahan, Rena Jay sendirian di sana. Tapi Fan, Phantom Execution maju ke arah depan. Dan HP dari Lord yang masih terlalu banyak. Dan kita melihat Retribution dari Fan yang berhasil untuk mengamankan Lord yang pertama. Walaupun Black International mereka tidak akan diam. Mereka mendapatkan sedikit kompensasi atas tumbangnya Hai di area atas. Yes, ini kontes yang benar-benar epic banget tentunya. Walaupun ya Alta Tara di area mid lane-nya berhasil dikantongi oleh teman-teman dari Blacklist. Setidaknya mereka masih bisa secure adanya 1 buah Lord. Tapi tidak untuk Purple Buff yang dimiliki oleh seorang Fan. Karena memang tadi Retribution-nya sudah terpakai ya. Purple Buff gak dapat. Gak dapet. Outer turret hancur. 2 orang ke pick off. Agak rugi sih. Tapi, Rugi di tapi sini. mau coba untuk split push ya digantinya. Iya karena nggak imbang gitu jadi pertukaran ya Black International. Unstoppable diamankan Ohep, damage-nya sudah tidak terbendung kembali. Even pun itu adalah Pak Levi ya. Yang kita tahu itu Glue adalah sesosok tank ya yang memiliki sustainability yang besar juga. Cuma dengan adanya weapon master yang diamankan ya damage-nya makin gede lagi dari physicalnya bersinergi dengan item-item yang sudah selesai juga. Jadi sakit banget ya, bakalan bocor sih pastinya untuk arah Palevi. Tapi lihat kali ini masih lumayan cukup pasif agresif sih sebenarnya pergerakan-pergerakan yang ada ya. Apalagi dengan adanya setiap satu feeder ice track dibuka, terus disusul dengan adanya remote manipulation. Tapi kita bakal melihat sedikit item build-nya di sini, Aul. Yes, dari segi itemization kita bisa tip juga karena defensif dari Pahlevi cuma ada dominance ice juga dan itu nggak cukup. Walaupun Ohep di sini masih mencoba untuk bertahan, Fan bermain sendirian, bermain terlalu jauh nampaknya sehingga Fan berhasil untuk dipunish di area sana. Membuat dari Black International mereka sekarang udah bisa leluasa lagi untuk bisa mendorong setiap lane yang ada. Betul, itu kayak tadi baru banget keluar kandang macan masuk kandang singa lagi ya. Pedes banget damage yang dikeluarkan, tapi lihat ada satu buah feeder Aster ke arah seorang Palevi di sana. Masih bisa mundur terlebih dahulu tapi tidak untuk adanya satu buah purple buff yang bisa diinvasi oleh teman-teman dari Blacklist International sendiri kali ini. Oke, masih dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Satu inner turret di arah bawah masih coba untuk di defense sekuat tenaga di tangan dari Reza. Ohep udah selesai dengan Hasklaw-nya. Riven Judgment terkonek menuju ke arah seorang Hai di sana. Nggak sempat mengeluarkan adanya sebuah Tyrant Slash karena Immortalnya down. Sehingga monster kill diamankan di tangan dari Ohep. Feeder Ice Strike mengusir mundur pergerakan dari Aura Fire sehingga hanya bisa melihat Hai hilang di kejauhan. Sayang banget ya. Banyak banget resource yang dikeluarkan di sana. Immortality pecah, satu nyawa pun hilang juga. Ditambah lagi dengan adanya inner turret di area mid lane. Berhasil dikantongi oleh teman-teman dari Blacklist Waits. Kabuki. Untungnya Wings by Wingsnya nggak kesana, tapi ternyata bakal cuma langsung diharus dengan ada 1-2 player berhasil kantongi Kabuki. What a nice play. Tapi tampaknya di sini ada satu buah Brave Spectre yang berhasil mengunci ke arah seorang Kabuki. Wah itu Kabuki keputusan yang begitu matang ya. Dia tahu damage dia cukup untuk bisa bahkan numbangin bukan cuma sekedar haji. Tapi itu adalah point shutdown yang mahal di mana Ohep-nya tumbang. Setelah adanya 6 kill tanpa tumbang sama sekali dan sekarang udah mulai ke shutdown dan menjadi tabungan yang pecah di mana Edward kali ini ter-shutdown di tangan dari Fan. 3 player dari Blacklist International berhasil dihilangkan dan sekarang invasi balasan akan segera dilakukan di mana Hades terjebak sendirian berusaha untuk mundur tapi terkena dengan tabrakan kembali di Titans Revenge. Titans Revenge menuju ke arah seorang Hades. Immortalnya down, menerima damage yang cukup banyak sehingga Hades pun tidak bisa bertahan terlalu lama lagi. Purple buff yang masih bisa diamankan sejauh ini, tapi dengan tumbangnya Hades membuat tidak ada power of retribution di saat Lord yang sekarang udah akan mencoba diinisiasi oleh Aura Fire. Yes, apalagi tadi udah ada informasi juga defense adjustment yang digunakan ya. Otomatis harusnya ini bakalan aman banget sih untuk mencoba membuka adanya Lord yang sudah ter-enhance ini. Lihat kenceng banget nih
attack speed yang dimiliki oleh seorang Kabuki, bahkan nge-meltdown banget ada seorang Reneja di sana, bahkan harus digendong kemana-mana oleh Pali Velven. Itu hanya untuk buying time aja karena Lord sudah berhasil dikantongi oleh teman-teman dari Aura Fire. Nih kayak jual beli serangan sih sejauh ini ya. Dan tadi usaha mau nge-steal dari Oheb dengan radar apatinya masih belum berhasil lah ya. Sehingga Aura Fire sekarang udah mulai berbalik unggul tipis-tipis aja, dan ini instant replaynya di mana keputusan yang bagus banget dari Kabuki. Dia tahu kalkulasinya, dia dapetin 2 player penting dari Blacklist Internasional, dan ini menjadi turning back point untuk Aura Fire di saat akhirnya team fightnya menang, nggak ada damage dealer yang besar juga, dengan follow up rekan-rekannya yang begitu cepat juga akhirnya membuat Aura Fire mendapatkan titik balik atas ya momentum tersebut, dan sekarang Lordnya sekarang berjalan di arah bawah. Oke, Lord akan berjalan ya sembari konsil juga sudah mulai di pop up oleh teman-teman dari Blacklist. Kali ini setup position dari masing-masing tim sudah mulai terlihat juga, lihat. Ini udah mulai sakit banget sih pastinya ya untuk damage dari seorang Kabuki, namun lihat sudah bakal coba untuk di charge dari seorang High, tapi nampaknya nggak sampai, masih lumayan cukup jauh, walaupun ya setidaknya masih bisa dapetin inner turret nih di area atas. Oheb bikin Wind of Nature ya, walaupun emang dia nggak bisa nahan damage dari Kabuki, tapi setidaknya Fan yang bisa lompat ke arah backline itu bisa dihalau juga. Dan tadi split push yang dilakukan oleh Fan menuju ke arah bawah berhasil untuk menghancurkan beberapa turret juga, tersisa 3 base turret dan 1 inner middle turret yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Perlahan tapi pasti Aura Fire mencoba untuk memegang kendali atas game yang ketiga. Yes, walaupun memang perlu berhati-hati dengan damage yang dikeluarkan oleh Haji, ini benar-benar sakit banget sih, apalagi dengan dia membawa 1 buah Purify ya. Bakal menyelamatkan nyawanya dari ya Tyrant Rage, Tyrant Revenge, dan untuk Wings by Wings langsung ngebuka Feather Ice Strike. Tapi ini sedikit lebih tenang, ini tenang sebelum adanya badai nih. Tenang sebelum badai. Betul, karena harusnya sih udah mulai ketahuan ya posisinya. Tadi pergerakan di area bottom lane ini agak sedikit berbahaya, tapi di lini belakang dari seorang Palevi-nya ini bisa aja bakal coba untuk melakukan backstep ya ke arah seorang Oheb, tapi so far masih sama-sama tahan posisi aja. Oke, masih mencoba untuk mencari momentumnya terlebih dahulu. Sneaky Picky di area rumputan, saling mencoba untuk memancing keributan. Winter Transition sudah diamankan di tangan Haji untuk bisa men-secure dirinya nanti di saat dia dalam keadaan yang terancam. 30 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Lord yang belum ter-evolve tapi sudah ter-enhance, ini akan menjadi perang juga nantinya, karena Blacklist International walaupun mereka tersisa 4 turret aja tapi tidak tertekan karena berbeda. Aura Fire udah tinggal 3 base turret. Ini cukup berbahaya kalau misalkan nanti ada momen-momen yang bisa mengembalikan keadaan. Iya, bahaya banget sih, apalagi kalau misalnya nanti Lord juga ya dengan adanya belum evolve sih seharusnya ya, tapi seenggaknya ada pasif yang bisa menyicil 1 buah pick off yang terjadi di sisi atas. Ini bagus banget dengan ada follow up yang cukup baik juga dari teman-teman Aura. Kali ini harusnya mereka udah mulai bisa sih untuk start Lord dengan ada 1 player dari Blacklist yang berhasil mereka culik. 4 versus 5 ya, dan ini Aura Fire map awareness-nya bagus banget juga. Dia tahu akan ada 1 player yang akan ngedorong lane jauhnya, dan itu adalah Edward. Dan kalau misalkan emang gak ada Kabuki di situ, damage untuk ke Edward gak akan cukup, sehingga 3 player yang sudah siap siaga untuk pick off ke arah Edward. 4 versus 5 kali ini team fight terbesar-besaran akan segera terjadi. Palevi tertarik dari Divine Judgment, tapi dengan ada split masih mencoba bertahan. Immortalnya down dengan Feather Ice Strike. Hades di pick off dengan damage yang cukup besar disumbangkan oleh Kabuki. Haji bertahan, tapi nampaknya dengan adanya Winter Transition masih belum cukup untuk bisa menyelamatkan dirinya. Terlalu lama 3 player yang hilang dari Blacklist Internasional membuat Lord yang kali ini berhasil diamankan di tangan dari Aura Fire akan menjadi 1 sokongan daya dorong mereka. Wow, ini angin segar banget tentunya untuk teman-teman dari Aura Fire ya. Apalagi dengan ada 3 lane yang akan coba untuk mereka jalankan sementara waktu ini. Lihat ini tanpa ada Lord, mereka mungkin bisa aja nih untuk menemukan ada best turret. Yes, 3 lane yang bakal coba didorong. Bravest Fighter defensif dari Edward. Ya, kalau bisa dibilang dari segi High Ground kuat banget. Ada Farsha, ada Beatrix juga. Dan tapi tidak dengan adanya base turret yang sekarang udah mulai dicicil. Lordnya masih belum jalan loh. Ya, masih ketahan juga di area atas, tapi seenggaknya 2 lane sih, 3 lane bahkan mungkin kayaknya mereka hampir bisa dapatkan kali ini. Bakal coba untuk melawan setup defensif juga tentunya Blacklist. Apa yang akan coba untuk mereka lakukan, karena lihat sudah ada 1 buah role manipulation udah mulai di pop up juga. Hades di lini belakang terkecoh pergerakannya, berhasil tumbangkan 1 player dari Blacklist. Tapi nampaknya tidak untuk Lord karena berhasil diamankan. Tapi Divine Judgment berhasil connect ke arah Palevi, di sana ditukarkan 2 nyawa untuk Blacklist. Tapi Kabuki looking